warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini semua? Alhamdulillah baik, luar biasa. Sebelum pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Seperti biasa, ketua kelas memimpin doa, silahkan Raffi. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Ya, untuk mengecek kehadiran di kelas, kesiapannya, ya Bapak absen terlebih dahulu. Rifka, Fitri, siapa yang tidak hadir? Oh, Rizky ya. Rizky, kenapa Rizky? Sakit ya, semoga lekas sembuh ya Rizky. Silahkan siapkan dulu untuk berperang dengan matematikanya. Sudah disiapkan buku pelajarannya, pulpen dan juga HP. Tidak lupa juga Bapak ingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan ya. Tapi kalian tetap gunakan protokol kesehatannya. Hari ini kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan pada matriks. Di kehidupan sehari-hari banyak permasalahan-permasalahan yang bisa direpresentasikan dengan matriks. Jadi permasalahan di kehidupan sehari-hari itu digambarkan ke dalam bentuk matriks. Kemudian dengan matriks tersebut, kalau kita sudah tahu dari materi matriks tersebut untuk operasi-operasinya, nah, permasalahan-permasalahan di kehidupan sehari-hari bisa kita cari solusinya dengan mudah dan juga matematis serta optimal. Kompetensi dasar masih di 3.3 menjelaskan matriks dan kesamaan matriks. 3.4 yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks dan operasinya. Tujuan pembelajaran menganalisis operasi penjumlahan dan pengurangan matriks, menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan matriks dalam kehidupan sehari-hari. Model dari pembelajaran kita yaitu PBL. Untuk pendekatannya menggunakan saintifik, TPACK, metodenya tanya jawab, diskusi, LKPD. Langkah-langkah pembelajarannya, tahap yang pertama masalah, diskusi, presentasikan, kesimpulan, instrumen penilaian. Kita mengingat kembali materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Tentang apa? Ayo. Transpose matriks dan kesamaan dua matriks. Ada yang bisa menyampaikan tentang materi minggu kemarin? Materi minggu kemarin yang telah dibahas, transpose matriks diperoleh dari suatu matriks dengan cara mengubah elemen-elemen baris menjadi elemen-elemen kolom atau elemen-elemen kolom menjadi baris. Kasih aplaus. Kita lanjut ke permasalahan. Ada sebuah gambar. Gambar apa? Oke, rak buku ya. Informasi apa yang bisa kalian dapat dari gambar tersebut? Ada? Oh iya, silahkan. Santi. Informasi yang saya dapatkan dari gambar tersebut, ketika rak bukunya berjajar ke belakang, maka jumlah buku dari setiap kotak yang letaknya sama, jumlah bukunya dapat kita tentukan dari letak setiap kotak. Ada lagi permasalahan ketika disajikan data persediaan 3 jenis sepatu. Sepatu pria, sepatu wanita, dan sepatu anak. Dapatkah kalian menentukan berapa banyak sepatu yang terjual di toko tersebut? Informasi apa yang kalian peroleh dari gambar di samping? Ada yang bisa menjelaskan? Oke, Rifka. Ya, silahkan. Informasi yang saya dapatkan dari gambar tersebut, jika dihubungkan dengan matriks, bisa disajikan dalam bentuk tabel. Jadi sepatu dan jumlahnya diurutkan ke kolom. Jadi ketika dibentuk dalam matriks, maka akan ada 3 baris, 1 kolom. 3 baris, 1 kolom. Coba digambarkan tabelnya ya. Oke, ya. Kasih aplaus ya.
Di sini permasalahannya bisa kita representasikan ke dalam bentuk tabel dan tabel tersebut bisa kita buatkan ke dalam bentuk matriks. Nah, ini untuk jumlahnya ternyata ada 1 kolom 3 baris. Kemudian, nah bagaimana sekarang kalau yang di akhir bulan diapakan? Dijumlahkan ya. Jadi untuk persediaan awal bulan Juni dijumlahkan dengan persediaan akhir bulan Juni. Itulah persediaan untuk bulan Juninya. Matriks yang berhubungan dengan materi yang kita ajarkan hari ini, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan matriks. Minggu kemarin sudah di-share materi ajar melalui grup WA, sudah pada membaca untuk pembelajaran hari ini. Kalau sudah, dari yang tadi juga permasalahan-permasalahan sebelumnya, Bapak mau ngasih kuis nih. Nah, kita langsung saja ke pengelompokan ya. Ini kalian akan dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Ini LKPD-nya, kalian diskusikan nanti. Oke, masih semangat? Kelompok 1 siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusi? Oke, Raffi. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, diketahui matriks 1 negatif 3 dan C 0 negatif 1 negatif 1 dan 2 sama dengan 4 ditambah 2 6, terus 1 ditambah 1 2, 0 ditambah 2 2, dan negatif 1 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 4 sama dengan 4 ditambah 2 6, 1 tambah 1 2, 2 tambah 0 2, dan negatif 3 tambah negatif 1 sama dengan 4. Apakah sepenjumlahan A tambah B sama dengan B tambah A sama? Ya, sama, dalam artian berlaku sifat komutatif. Apakah sepenjumlahan A tambah B tambah C sama dengan A tambah B, B tambah C sama? Ya, sama, dalam artian berlaku asosiatif. Apakah sepenjumlahan A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama? Ya, sama, dengan dalam artian berlaku sifat komutatif. Diketahui 3 buah matriks: A 8 3 negatif 5 6, B 3 4 6 5, dan C 10 2 1 4 2 1. Pengurangan matriks A dengan matriks B diperoleh dengan mengurangkan setiap elemen matriks A dengan elemen matriks B yang seletak. Bagaimana jika matriks A dikurangi dengan matriks C? A dikurangi C sama dengan 8 3 negatif 5 dan 6 dikurangi 10 2 1 4 2 1. Apakah matriks A dikurangkan dengan matriks C? Mengapa? Karena syarat operasi penjumlahan dan pengurangan pada matriks ordonya harus sama. Penjualan bulan Januari sama dengan matriks A. Rani miniatur Gunung Galunggung 2 juta, cemilan 1.500.000. Rina miniatur Gunung Galunggung 1.500, cemilan 1 juta. Sehingga matriks A nya 2 juta, 1.500.000, 1.500.000 dan 1 juta. Lalu penjualan bulan Februari yaitu matriks B, sehingga matriks B 1.500, 1.300, 1 juta dan 800. Yang B, hasil penjualan bulan Januari dari Februari yaitu matriks A ditambah matriks B sama dengan 2 juta, 1.500, 1.500, 1 juta ditambah 1.500 ditambah 1 juta ditambah 1.300 ditambah 800.000 sama dengan 3.500.000, 2.500.000, 2 juta dan 1.800.000. Kesimpulan, jika diketahui matriks A, A, B, C, D dan matriks B, E, F, G, H, maka A plus A ditambah B sama dengan AB, C, D ditambah E, F, G, H sama dengan A tambah E, C tambah G, B tambah F, D tambah H. A dikurangi B sama dengan A, B, C, D dikurangi E, F, G, H sama dengan A dikurangi F, C dikurangi G, B dikurangi F, D dikurangi H. Syarat dua matriks bisa dijumlahkan atau dikurangi jika keduanya memiliki ordo yang sama. Lalu sifat-sifat penjumlahan matriks. Yang pertama, sifat komutatif. Yang kedua, sifat asosiatif. Yang ketiga, terdapat identitas penjumlahan. Dan keempat, terdapat inverse penjumlahan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya. Silakan. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya. Tadi ada yang disebut dengan
Oke, saya akan menjawab dari kelompok 2. Jika A dan B adalah dua matriks dengan order yang sama, maka A plus B sama dengan B tambah A. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan matriks. A tambah B 2 0 1 min 1 tambah 4 2 1 sama dengan 6 2 2. B tambah A sama dengan 4 2 1 min 3 ditambah 2 0 1 min 1 sama dengan 6. Apakah hasil penjumlahan A tambah B sama dengan B tambah A? Ya, sama dalam artian berlaku sifat komutatif. A tambah T, A tambah B tambah C, A tambah B tambah C sama dengan 2 0 1 min 1 ditambah 4 2 1 min 3 ditambah 0 min 1 min 1 2 sama dengan 6 1 1 min 2. Apakah hasil penjumlahan A tambah C sama dengan A tambah B tambah C? Iya, sama dalam artian berlaku untuk asosiatif. A tambah 0 sama dengan 2 0 1 min 1. Apakah hasil penjumlahan A tambah 0 sama dengan 0 tambah A? Ya, sama dalam artian berlaku sifat komutatif. Diketahui 3 buah matriks A sama dengan 8 3 min 5 6. B sama dengan 3, 4, 6, 5 dan C 10, 2, 1, 4, 2, 1, 5 sama dengan 5, min 1, min 11 dan 1. Apakah matriks A bisa dikurungkan dengan matriks C? Jawabannya tidak bisa, karena syarat operasi penjumlahan dan pengurangan pada matriks ordernya harus sama. Penjualan bulan Januari matriks A Ramuniaga 2 juta 9 1.500.000. Rina miniatur Gunung Galunggung 1.500.000 9 sejuta. Ramuniaga Rani Rina. Untuk Rani 2 juta 500, 9-nya 1.500.000 sama 500. Untuk Rina miniatur Galunggung 1.500.000 2 juta 1 juta dan 2 juta. Matriks D 1.500.000 1.300.000 1.800.000. Hasil penjualan bulan Januari dan Februari yaitu matriks A tambah matriks B. A tambah B sama dengan 2 juta 1.500.000 1.500.000 1 juta ditambah 1.500.000 1 juta 1.300.000 800 sama dengan 3 juta 500 2 juta 800 2 juta 500 1 juta 800. Oleh Rani yaitu 2 juta 500. Penjualan miniatur Gunung Galunggung oleh Rina yaitu 2 juta 800. Penjualan cemilan oleh Rina yaitu 1 juta 800. Jika diketahui matriks A sama dengan A, C, A, B, C, D dan matriks B, E, F, G, H, maka A tambah B, A, B, C, D tambah E, F, G, H sama dengan A tambah E, B tambah F, C tambah D, D tambah H. A kurangi B sama dengan A, B, C, D kurangi E, F, G, H sama dengan A kurangi E, B kurangi F, C kurangi G, D kurangi H. Sifat penjualan matriks sifatnya komutatif, sifat asosiatif, dan pengurangan. Ini ketiga kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya. Coba kalian buat kesimpulan dari kegiatan kita hari ini. Satu orang saja ya untuk menyimpulkan dari kegiatan kita hari ini. Siapa? Fitri ternyata. Ya, silahkan. Pada pembelajaran kali ini saya akan menyimpulkan materi mengenai matriks. Yang pertama, penjumlahan pada matriks. Apabila dua buah matriks memiliki order yang sama, penjumlahan dua matriks adalah penjumlahan elemen-elemen yang terletak pada kedua matriks itu. Terima kasih sudah memberikan kesimpulan dari kegiatan pembelajaran hari ini. Bagaimana dengan pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan. Sebelum diakhiri, ini nanti ada instrumen penilaian buat kalian. Nanti Bapak share file dari soal instrumennya. Ya, kerjakan saja. Hasilnya difoto, kemudian kirim lewat WA saja ke Bapak. Untuk minggu depan, materi yang akan kita bahas yaitu masih tetap pada matriks. Kita lanjutkan untuk materinya ke perkalian skalar dengan matriks, perkalian matriks dengan matriks. Mungkin untuk hari ini dicukupkan sekian. Silahkan Rapi pimpin doa. Sampai ketemu pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.